berkarya laju terus. Marilah seluruh mahasiswa STMT Malayani wujudkan cita-cita seluas samudra, manfaat hidup negeri Indonesia. Kami mahasiswa STMT Malayani semua, kami berjanji memenuhi kebutuhan bangsa Indonesiaku. Dengan Pancasila menjunjung negeri Indonesia jaya, setia. Jiwa seluruh bangsa negeri Indonesia, kami berjanji memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia. Sebutkan satu-satu dan mahasiswa-mahasiswi yang masih aktif di STMT Malayati. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam, Bu. Malam, Bu. Malam, Bu. Malam. Selamat malam, Bu. Malam. Selamat malam ya, Bu. Malam, Bu. Malam. Malam. Selamat malam. Selamat berkumpul kembali. Malam, Bu. Dengan saya. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan wajah saya. Saya adalah Buket mahasiswa dan merupakan dosen kalian. Alhamdulillah saya senang sekali kepada alumnus berkumpul kembali dalam acara yang membahagiakan dan menyenangkan di webinar kemaritiman. Setelah lama kita tidak tua, alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini, malam ini, dengan acara ini, kita bisa mempererat tali silaturahmi antar mahasiswa lulusan STMT Malayati dan mahasiswa-mahasiswi yang masih aktif di STMT Malayati. Semoga kebersamaan kita ini tidak putus di sini. Maksud dan tujuan dari saya dan selaku dari pihak kampus MT Malayati untuk saling menjabat tangan, mengenalkan yang tidak kenal, mendekatkan yang tidak dekat. Kemudian, setelah acara ini, Ibu menginginkan kalian bertukar informasi, sama-sama menaikkan suatu institusi yaitu STMT Malayati. Hebat STMT Malayati. Saya ingin saling berbagi informasi antara alumnus dan siswa yang masih aktif untuk membagi kesenangan, kebahagiaan apabila ada informasi untuk kegiatan baik sosial maupun kegiatan lainnya yang dapat menaikkan dari status dan martabat dari STMT Malayati, membagi informasi kepada sahabat kita, teman kita yang mungkin sedang mencari pekerjaan. Semoga dengan berkumpul di webinar ini kita dapat menolong sesama alumnus MT Malayati dan masing-masing mahasiswa dan mahasiswi yang masih
bergabung dan aktif di Essentiality ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas semua yang bekerja sama dalam menyelenggarakan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan, dan kerahmatan bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga hari ini dengan terjalinnya erat silaturahmi antar alumnus dan mahasiswa yang masih aktif, semoga selalu memberikan kebahagiaan dan keaktifan untuk kita semuanya. Demikianlah dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah memulainya acara webinar ini. MC ini akan diatur oleh Mbak Yeni Handayani. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, terima kasih telah meluangkan waktunya pada acara webinar ini. Malam ini saya akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu Bapak Arif Supriyatna. Dibacakan CV-nya Mas Arif, Mbak Yeni. Ya, Bu. Bentar, Bu. Ini nggak mau ya? Operator Mbak Yeninya jadikan co-host coba deh. Maaf, ini nggak mau itu ya, kebuka. Mbak Yeni sambil dibacakan saja biar terus berlanjut, silakan. Mulai, Bu, bentar ya. Oke, sudah terlihat gambarnya? Ya sudah, Mbak. Ya, bisa. Sudah terlihat, Bu. Sudah, Bu. Selamat malam, Bapak Arif Supriyatna. Selamat malam, Bu. Saya akan membacakan CV dari Bapak Arif Supriyatna. Data pribadi Arif Supriyatna, tempat tanggal lahir 30 September 1989. Status menikah, pendidikan terakhir S2 Manajemen Transportasi Laut dan Ahli Nautika tingkat 1. Alamat rumah, Jalan Kesatria 5, RT 02
nomor 4, RW 03, nomor 3, Matraman, Jakarta Timur. Dengan moto hidup, kalau saya bisa menjadi kepala, kenapa harus menjadi ekor? Dengan nomor telepon 081 4858 2526. Dengan alamat email arifyuparsuna89@gmail.com. Pendidikan formal, riwayat pendidikan formal, SMK Pelayaran Malahayati Angkatan 16. S1 Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi STMT Malahayati tahun 2017. Strata S2 Institut Transportasi dan Logistik Trisakti tahun 2022. Riwayat pendidikan non formal ANT 4 BP2 IP Tangerang, ANT 3 Politeknik Ilmu Pelayaran atau PIP Makassar, ANT 2 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STPIP Jakarta, ANT 1 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STPIP Jakarta, TOT IMO Model Course 6.09 Sekolah Tinggi Pelayaran atau STPIP Jakarta, TOT IMO Model Course 3.12 Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STPIP Jakarta, dengan riwayat kerja PT Pelayaran Asia Marin, Yengto PTE Ltd, Global Trans Energi INT, PT Ekuator Marit, Owner Yuparsuna 89 Group, dosen Nautika STPIP Jakarta, dan yang terakhir dosen tetap Akademi Maritim Jajan. Kepada Pak Arif, kami persilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih buat Ibu Moderator. Sebelumnya, apakah suara saya jelas, peserta semuanya? Jelas. Ya, jelas. Baik, boleh terus Bu, saya izin share screen. Izin untuk di close dulu screen-nya supaya saya bisa share screen. Baik, apa sudah nampak screen saya? Sudah, Kak. Oke, sip. Lanjutkan Mas Arif. Lanjut, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam prestasi, dan salam kebangsaan. Suatu kehormatan buat saya diundang sebagai pembicara di salah satu alma mater saya, yaitu STMT Malahayati. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan yang terhormat kepada Ketua STMT Malahayati, Ibu Dr. Mardiana. Tak lupa juga saya ucapkan kepada Ketua Yayasan Malahayati, kepada Kaprodi, para dosen, serta seluruh mahasiswa. Bahkan di sini tadi saya melihat ada mungkin sobat pelaut. Saya bukan bilangnya murid, tapi sobat pelaut saya yang dari STIP, baik sobat pelaut yang peserta short course ataupun peserta upgrading perwira siswa. Dan juga banyak juga di sini alumni dari SPM Malahayati. Mohon izin senior, tanpa bermaksud menggurui, di sini saya hanya ingin sharing apa yang saya miliki dan apa yang saya punya terkait pengetahuan selama saya sekolah dan menjadi praktisi. Mungkin sekarang saya sedang belajar menjadi akademisi. Kita mulai aja untuk mempersingkat waktu. Baik, tema webinar malam ini adalah kita akan membahas terkait
peran kemaritiman Indonesia pasca pandemi dan dalam menghadapi era industri 4.0. Ketika saya diberikan tema ini oleh Ibu Mardiana, sangat menarik karena ini menjadi satu pemikiran buat kita semua yang ada bergerak di bidang kemaritiman, ya, baik mahasiswa, para dosen, atau mungkin praktisi, para pelaut-pelaut Indonesia. Ini profil saya tadi sudah dibahas oleh moderator, jadi saya skip. Nah, kalau kita mau berbicara terkait peran kemaritiman Indonesia, berarti Indonesia adalah suatu negara. Sebelum kita melangkah lebih jauh, maka kita harus mengetahui dulu apa definisi daripada negara maritim. Nah, negara maritim adalah julukan atau panggilan bagi sebuah negara di mana sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Tetapi secara umum, bahwa sebuah negara dapat punya julukan atau dapat punya panggilan atau nama samaran sebagai negara maritim jika negara tersebut memanfaatkan secara optimal wilayah lautnya dalam konteks pelayaran. Ini saya kutip dari kompas.com. Karena kalau kita berbicara dengan akademisi, kita harus ada sumbernya supaya justifikasinya jelas, gitu ya. Itu yang saya ketahui. Lantas, pengertian maritim sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa maritim adalah semua hal apapun itu yang berkaitan dengan laut, yang berkaitan dengan pelayaran dan perdagangan di laut, gitu ya. Nah, jadi segala sesuatu baik pendidikan, baik perniagaan, baik ekonomi, bisnis, hubungan dengan laut, maka dia sah-sah saja menggunakan kata maritim. Seperti misalnya banyak menggunakan kata maritim, gitu ya. Contoh tadi Akademi Maritim Jadayat atau mungkin Sekolah Tinggi Istimar Amni, gitu ya. Ada maritim-maritimnya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, saya pernah membaca suatu jurnal dan di situ ada kutipan dari sebuah buku yang karyanya daripada Aryono Putra dan Yasser Arafat, di mana buku tersebut memiliki judul Penyelenggaraan Pembangunan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, menuju negara maritim berdasarkan prinsip kepulauan, menyatakan, jadi Mas Aryono sama Mas Yasser ini menyatakan bahwa sebuah negara maritim adalah negara yang mempunyai sifat memanfaatkan laut untuk kejayaan negaranya. Artinya, jika suatu negara dikaruniai dengan kekayaan lautnya, maka dia harus memanfaatkan demi kejayaan negara itu sendiri. Gitu ya. Itu menurut Aryono dan Yasser. Nah, ini adalah ciri-ciri daripada negara maritim. Ya, biasa yang pertama sudah pasti wilayah perairannya harus lebih luas daratannya, kemudian memiliki mineral, energi, pangan, serta sebagian masyarakatnya bekerja di sektor mungkin nelayan atau sektor bahari. Ini adalah ciri-ciri daripada negara maritim. Kemudian, setiap negara pasti melakukan perekonomian. Nah, perekonomian yang dijalankan oleh negara maritim antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, menyediakan jasa penyeberangan, baik antar pulau ataupun antar negara. Kemudian, industri pembuatan kapal, di mana ini adalah docking ya. Kemudian, industri reparasi kapal, logistik, pengiriman barang melalui jalur laut, perekonomian pelabuhan, tol laut, jasa navigasi, terminal peti kemas, dan jasa pergudangan. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan ekonomi yang biasanya sering dilakukan oleh negara maritim. Jadi, di pembahasan pertama kita sudah mengetahui, oh ternyata negara maritim itu definisinya seperti itu. Kemudian ciri-cirinya seperti 4 poin ini ya, dan masih banyak lagi ciri-ciri lainnya. Kemudian kegiatan ekonominya ada beberapa hal yang berkaitan dengan maritim. Lantas, negara kita, Indonesia, kalau dilihat dari peta ini, apakah layak disebut negara maritim? Sangat-sangat layak. Kenapa? Karena Indonesia disebut sebagai negara maritim, 2/3 wilayah Indonesia merupakan perairan. Ya, jadi Indonesia ini 2/3 luas wilayahnya adalah perairan, di mana Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada ya, di mana Kanada
itu garis pantai kalau tidak salah sekitar 200 km persegi, dan Indonesia panjangnya adalah kurang lebih sekitar 99.083 km persegi per tanggal 23 Mei 2022. Ini menurut kompas.com. Loh, kenapa panjang garis pantainya kok per tanggal 23 Mei? Karena garis pantai Indonesia setiap tahunnya bisa bertambah. Apa penyebabnya? Yang pertama, adanya abrasi. Yang kedua, adanya akresi. Apa sih abrasi itu? Nah, ini adalah faktor utama yang menimbulkan terjadinya abrasi, yaitu adanya gelombang laut yang terjadi dalam periode tertentu. Misalnya, kalau di Pulau Kalimantan itu biasanya pada saat musim barat, ombaknya besar itu biasanya menyebabkan terjadinya abrasi. Kalau akresi, faktor utamanya adalah akibat supply sedimen dari limpasan sistem daerah aliran sungai. Nah, ini biasanya perairan-perairan yang ada di sekitar sungainya nih menyebabkan garis pantai di Indonesia bertambah. Boleh dicek di era sekarang ini, boleh dicek di Mbah Google bahwa setiap tahunnya pasti ada perubahan, ada perbedaan pendapat terkait garis pantai. Nah, lantas jadi pertanyaannya adalah, kita sudah menyatakan layak Indonesia sebagai negara maritim. Sejak kapan bahwa negara kita ini, Indonesia, diakui menjadi negara maritim? Kalau secara dunia, negara kita diakui sebagai negara maritim ketika tahun 1982, yaitu berdasarkan daripada UNCLOS. Ya, jadi ini secara hukumnya ya, secara hukumnya bahwa negara Indonesia diakui sebagai negara maritim itu tertuang pada UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea pada tahun 1982 yang disebut dengan prinsip negara kepulauan. Tetapi kalau kita tarik lagi kepada sejarah sebelumnya, sebenarnya kita harusnya berterima kasih. Mungkin kalau teman-teman yang mengerti sejarah kelautan akan mengerti, kita berterima kasih kepada Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, yaitu Insinyur Juanda Kartawijaya. Karena pada tanggal 13 Desember tahun 1957, beliau, tokoh hebat ini, mendeklarasikan yang kita kenal dengan Deklarasi Juanda. Karena itu adalah cikal bakal dari diakuinya negara Indonesia sebagai negara maritim, sehingga negara kita punya luas wilayah yang sangat-sangat luar biasa. Kalau misalkan teman-teman bisa melihat, luas wilayah kita ini kurang lebih sekitar 3,25 juta untuk lautannya, dan kurang lebih sekitar 2,5 juta untuk daratannya. Itu kurang lebih ya, menurut data yang didapatkan daripada Kompas. Nah, ini merupakan komoditas. Jadi, kenapa sih tadi temanya peran kemaritiman Indonesia pasca pandemi? Jelas, kalau kita berbicara dunia laut, maka ada dua yang harus kita bahas. Yang pertama adalah SDA-nya, atau sumber daya alamnya. Kemudian yang kedua adalah SDM-nya. Nah, ini sumber daya alam yang saya share kepada audiens semuanya. Saya ambil atau saya kutip datanya daripada Kementerian KKP, ya, bahwa pada tahun 2020, ini artinya awal pandemi ya. Kenapa saya ambil data ini pandemi? Karena kita membahas terkait apa nih peran kemaritiman pasca pandemi gitu kan. Nah, ini adalah awal terjadinya pandemi ya, pandemi yang marak-maraknya ini 2020, bahwa periode 3 bulan kita lihat ekspor komoditas utama dari laut, udang menghasilkan sekitar 466 juta US dollar, kemudian ikan tuna tongkolnya dan cakalang menghasilkan 176 juta, kemudian cumi sotong guritanya menghasilkan 131 juta dolar, kepitingnya menghasilkan 105 juta dolar, rumput lautnya 53 juta dolar. Ini adalah 5 komoditas tertinggi. Masih banyak lagi komoditas lainnya. Ada mungkin bakau, ya kan? Atau mungkin hasil daripada sumber daya alam yang lebih besar lagi. Nah, ini berdasarkan Kementerian Kelautan. Karena yang dibahasnya berkaitan dengan laut, maka dia hanya mengutip hasil daripada laut ini. Jadi bayangkan, begitu kayanya laut kita hanya dalam 3 bulan, ya, hanya dalam 3 bulan, padahal ini masa-masa pandemi, kita bisa mengekspor dengan penghasilan sekian banyaknya ya, kurang lebih hampir sekitar 1 miliar ya, ini kurang lebih sekitar 900 juta dolar, 1 miliar dolar. Kalau kita kalikan dengan dolar sekarang, amazing, sangat-sangat luar biasa. Nah, ini betapa kayanya laut kita.
Ini adalah potensi kekayaan laut yang dimiliki oleh Indonesia. Ini adalah potensi kekayaan dimiliki oleh maritim Indonesia. Berdasarkan penelitian daripada LIPI, ya oleh Pak Puji Rahmadi, beliau berpotensi bahwa kekayaan kita pada tahun 2018 dia menelitinya ya, itu bisa kalau kita maksimalkan, ini kan masih potensi ya, kalau kita maksimalkan, kita bisa mampu menghasilkan 1.772 triliun. Ini bukan orang sembarangan yang meneliti, memang ini ahli penelitian. Jadi ini sangat-sangat luar biasa ya. Nah, kita sebagai orang-orang yang bergerak di bidang kemaritiman, seharusnya udah mulai melek nih, bahwa kita sudah beruntung, kita sudah berada di kereta yang sangat luar biasa. Tinggal bagaimana caranya kita mau atau tidak memanfaatkan kekayaan yang tidak dimiliki oleh semua negara. Sebagai negara maritim, kita hanya tinggal mengolah bagaimana caranya kekayaan ini bisa berdampak demi kejayaan negara Indonesia. Seperti tadi yang dikutip oleh Mas Yasser ya dalam bukunya. Nah, ini menurut LIPI. Jadi itu ya, kalau kita berbicara terkait maritim, sangat luar biasa. Nah, sekarang yang ingin saya bahas adalah kaitannya dengan industri 4.0. Apa kaitannya? Tadi kita sudah mengenal secara singkat, karena memang waktunya juga terbatas. Di randonnya saya hanya diberi waktu 30 menit, jadi saya berusaha mengambil rangkuman ya, supaya semua substansi daripada tema ini dapat disampaikan. Nah, selanjutnya kita membahas terkait yang namanya 4.0 atau industri 4.0. Nah, sebelum kita membahas 4.0 ya, tadi kita sudah ambil kesimpulan dulu buat teman-teman bahwa itu loh alasan Indonesia disebut negara maritim, ciri-cirinya ya, dan kekayaan dimiliki oleh negara kita. Nah, kita sejarah dulu. Sebelum kita menuju ke 4.0, mungkin di sini ada kawan-kawan yang mungkin belum tahu bahwa ini adalah sejarah. Awalnya itu adalah 1.0, di mana pada zaman dahulu, ya pada tahun 1784 itu dia mulai mekanik ya. Kalau dulu mungkin angkut-angkutnya masih menggunakan manual, tenaga nasi. Nah, pada zaman era 1.0 ini sudah mulai ditemukan mesin, tapi mesinnya masih menggunakan tenaga uap. Kalau kita ambil data dari sini nih, ya sejarahnya. Nah, ini saya kutip dari Wikipedia ya sumbernya, bahwa revolusi industri 1.0 ini dimulai sejak ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Ya, ini bisa teman-teman baca, bisa teman-teman cari di Google. Jadi kita harus tahu kenapa sih kok Indonesia sekarang sedang menghadapi era digitalisasi 4.0. Kita harus tahu perkembangan dari zaman ke zaman, ya kan? Dari abad ke abad, gitu ya. Nah, ini pertama adalah revolusi industri 1.0. Cikal bakalnya adalah ditemukannya mesin uap oleh James Watt dengan efisiensi sehingga dia mampu menggerakkan kapal. Nah, makanya kan mulai itu dulu kapal terbesarnya adalah Titanic ya, 1812 itu menggunakan mesin uap. Seiring perkembangannya berjalannya waktu, ada penemuan kembali, yaitu ditemukannya listrik. Maka mulailah manusia-manusia hebat ya di Eropa sana berpikir. Maka kita mulai memasuki zaman revolusi industri 2.0. Di mana ini cikal bakalnya atau ditandainya adalah dengan ditemukannya listrik oleh Thomas Alva Edison. Ini menjadi satu terobosan baru lagi bahwa pada era 2.0 ini tidak lagi menggunakan mesin uap, tetapi orang mengangkut barang-barang. Itu mulai ditemukannya mobil. Dulu lama di sini sudah mulai mengenal yang namanya conveyor belt. Jadi mereka mengangkut barang-barang tidak lagi menggunakan tenaga, tetapi cukup ditaruh di conveyor, dia tinggal menunggu barang itu datang. Yang mungkin sampai sekarang masih digunakan conveyor belt ini. Seperti di batu bara, atau mungkin di pabrik-pabrik kendaraan ya, baik motor atau mungkin mobil, itu masih digunakan sampai saat ini. Nah, lalu sejarah yang ketiga adalah industri 3.0. Nah, ini ditemukannya komputer. Yang mana bahwa cikal bakalnya bisa dipecahkannya kode buatan Nazi. Jadi saya pernah nonton filmnya. Ini ada sebuah film yang berkaitan dengan ini. Jadi dia mesinnya itu sangat besar sekali. Ini terkait perang di Jerman. Saya lupa judulnya, tetapi saya pernah nonton film ini. Jadi para tentara-tentara pada saat itu, saat perang, mereka berusaha memecahkan
kode atau sandi daripada Nazi. Nah, ini cikal bakalnya dilakukannya 3.0 ya, atau mulai ditemukannya komputer. Tadi sudah kita bahas sejarahnya, dan semakin kecil. Namun pada saat itu dia sangat besar mesinnya, sehingga ini masih menjadi penemuan. Tapi industri 3.0 ini sangat berlaku lama dan sangat-sangat bermanfaat. Mungkin kalau yang generasi kolonial, ya, yang kelahiran 70, dia mengalami dulu yang namanya handphone, itu SIM card-nya mahal. Yang masih mengalami handphone Nokia yang bunyinya gitu ya. Nah, itu masih mengalami pulsa itu sangat mahal. Dulu orang punya handphone suara polifonik sangat hebat, tetapi sekarang sudah berbeda gitu ya. Nah, baru kita memasuki ke era industri 4.0, di mana era ini sangat-sangat banyak dampak positifnya, sangat-sangat banyak dampak negatifnya. Lalu jadi pertanyaan, apa sih yang menandakan bahwa negara kita ini, Indonesia ini, atau di dunia ini sudah memasuki industri 4.0? Gampang. Ketika teman-teman sudah melakukan atau sudah ada kebijakan-kebijakan dari negara yang ada huruf E di depannya, baik itu e-commerce, ya kan? Pokoknya yang ada EE-nya, eKTP. Nah, itu adalah salah satu ciri kita sedang berada di industri 4.0. Walaupun industri ini masih dalam proses pengembangan, pembenahan ya, seperti tadi kita lihat bahwa di awal kita masih mengalami koneksi jaringan, ya kan? Lagu Indonesia Raya-nya masih belum jelas, lagu himne STMT Malahitinya masih belum jelas. Artinya Indonesia masih belum bisa sepenuhnya nih, 4.0 masih belum siap. Nah, gitu ya. Ini kalau kita berbicara industri 4.0. Nah, ini adalah komponen-komponen yang berkaitan dengan 4.0. Ada integration system, big data, augmented reality, robotik, web and mobile, cloud computing, cyber security, IoT, simulation, 3D graphic. Ini beberapa komponen yang mensupport bahwa industri 4.0 ini menjadi industri yang sangat luar biasa. Seperti saat ini kita bisa melakukan komunikasi walaupun masing-masing berada di rumahnya, gitu ya. Nah, saya akan sedikit membahas terkait dari beberapa poin ini yang menurut saya adalah penting-pentingnya saja, jadi tidak semuanya. Yang pertama adalah terkait IoT. Jadi perlu teman-teman ketahui, IoT ini adalah jenis teknologi ya, yang mana konsepnya suatu objek memiliki kemampuan untuk melakukan transfer data melalui jaringan tanpa diperlukannya interaksi antar manusia. Nah, ini yang dilakukan selama ini, kita transfer m-banking, transfer pulsa, kirim WhatsApp gitu ya. Nah, ini cikal bakalnya adalah daripada IoT. Ini adalah pertama nih, makanya kita ketahui bahwa zaman polifonik dulu handphone, IoT ini menjadi nomor 1 nih, Internet of Things ya. Kemudian yang kedua adalah big data. Nah, big data ini mengacu kepada sekumpulan volume. Kita sudah mulai menggunakan big data. Seperti saya ingat dulu zamannya pemilihan presiden, Pak Sandiaga Uno ya menyampaikan bahwa kita hanya membutuhkan 1 chip, hanya perlu big data. Artinya kita udah nggak perlu lagi sebenarnya bawa NPWP, bawa SIM, kamu bawa KTP ya kan, atau bawa ATM. Sebenarnya kalau menggunakan big data, 1 kartu itu sebenarnya bisa menggunakan menjadi semua fungsi. Tetapi ya kita kembali lagi, itu menjadi hak prerogatifnya pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan ya terkait big data. Dan selanjutnya adalah AR. Nah, ini yang sering terjadi, yang sekarang sedang lagi digaungkan. Kalau teman-teman mengikuti update perkembangan dunia teknologi, di mana pemilik Facebook ya, Mark Zuckerberg, dia sedang menggaungkan yang namanya dunia metaverse ya, dunia metaverse. Nah, ini adalah cikal bakalnya. Jadi teman-teman ada di rumah, tapi teman-teman seolah-olah bisa seperti ada di dunia lain, atau pernah mengalami seperti hal itu. Atau kalau lebih simpelnya lagi, kalau teman-teman mungkin ke Dufan, pernah pakai kacamata nonton 3D, seolah-olah teman-teman bergoyang ke kiri, ke kanan, atau mungkin seolah tersiram air. Nah, ini adalah daripada salah satu komponen di era 4.0, yang namanya adalah augmented reality ya. Nah, selanjutnya, yaitu cyber security.
ini yang menjadi para ahli-ahli IT jadi sangat dibutuhkan. Karena tentu ketika kita bermain dengan dunia-dunia maya, maka cyber security ini menjadi paling utama yang harus diperhatikan oleh setiap negara. Karena jika bisa dihacker, bisa dibobol keamanannya, maka data-data kita akan bocor. Maka itu menjadi bumerang buat suatu negara jika tidak memiliki keamanan terkait cyber security ini. Kemudian simulation. Nah, simulation ini mungkin kalau teman-teman yang bergerak di bidang dunia pelayaran, teman-teman sudah mengenal ada yang namanya kalau orang nautika itu bridge simulasi, ya, atau bridge simulator, engine simulator. Artinya teman-teman berada di satu ruangan, tapi seolah-olah kapal teman-teman seperti berjalan, teman-teman gerakan, ada ombak kapalnya goyang, ada hujan, ada salju, kemudian engine simulator ketika trouble engine bunyi alarm. Nah, ini adalah simulation daripada 4.0. Kemudian yang terakhir ini adalah integration system. Nah, semuanya di era 4.0 semuanya akan terintegrasi. Jadi satu sistem atau satu aplikasi bisa mencakup keseluruhan. Kita sudah mulai mengenal dengan aplikasi misalnya contoh Dana. Di Dana kita bisa menabung, bisa beli emas, bisa bayar listrik, bisa bayar cicilan, atau di semua m-banking. Semuanya bisa connect semua, bisa e-commerce, bisa belanja, bisa bayar billing tanpa kita harus keluar rumah. Sebenarnya itu sangat-sangat diuntungkan. Gitu ya. Nah, ini tadi adalah era 4.0. Nah, lantas apa sih kaitannya dengan kemaritiman? Lantas apa sih peran kemaritiman di era industri 4.0 ini pasca terjadinya pandemi? Kalau saya ambil data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa negara Indonesia jika ingin membuat Indonesia ini menjadi 4.0, maka ada sebuah roadmap atau peta jalan mengenai strategi yang harus dijalankan oleh Indonesia. Nah, salah satunya adalah ini terkait kemaritiman ya, karena kayak ambil daripada Menteri Kelautan dan Perikanan ya datanya. Nah, dari semua data ini yang paling utama yang saat ini bisa kita lakukan ya, yang saat ini bisa kita lakukan adalah yang poin nomor 3, yaitu peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Karena komponen yang lainnya 1, 2, 4, 5, 6 itu adalah 7, 8, 9, 10 ya, itu adalah menjadi perannya daripada simbol negara. Itu menjadi perannya daripada pemerintahan. Berbagai sektor, berbagai kementerian itu terlibat, harus saling terintegrasi, harus saling bersama supaya Indonesia ini mampu untuk mengikuti perkembangan 4.0. Nah, jadi yang kita bahas adalah terkait kualitas SDM. Nah, kalau menurut Menteri Ketenagakerjaan, ya, M. Hanif Dakiri, beliau mengatakan bahwa revolusi industri 4.0 tidak ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, tetapi ditentukan oleh kualitas SDM-nya. Jelas bahwa di sini sangat meyakinkan Menteri Tenaga Kerja, mau sekaya apapun kita sumber daya alamnya, apalagi laut kita ya, karena kita berbicara terkait peran kemaritiman Indonesia, mau sekaya apapun hasil laut kita, baik migas, ikan, terumbu karang, kemudian bakau, kalau SDM-nya tidak mampu meningkatkan kualitasnya, maka Indonesia selamanya akan tertinggal. Maka Indonesia selamanya akan menjadi negara berkembang, tidak mungkin bisa menjadi negara maju. Maka dari itu, kita, khususnya yang muda-muda, harus mampu meningkatkan kualitas kita. Melalui apa? Menurut Menteri Ketenagakerjaan, cara meningkatkan kualitas kita itu melalui jalur pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir. Itu yang harus kita lakukan. Nah, teman-teman sudah kuliah di STMT Malahayati, itu sudah menjadi satu langkah bahwa teman-teman sedang melakukan peningkatan dalam pendidikan. Kemudian, teman-teman mengikuti webinar ini, itu merupakan salah satu pelatihan, penambahan knowledge yang mungkin tidak didapatkan di kampus. Artinya, setiap orang mempunyai wawasan yang berbeda-beda. Jadi, kalau kita mau belajar itu, jangan pernah melihat dari siapa yang menyampaikan, tapi lihat isi yang disampaikannya. Itu selalu yang saya pegang. Dan saya selalu punya prinsip bahwa saya selalu masih hijau dan akan selalu hijau. Artinya, kita tidak boleh merasa pintar, kita harus selalu mau belajar.
mungkin kalau yang Muslim sudah tahu hadisnya ya, bahwa kita belajar dari mulai lahir sampai ke liang lahat gitu ya. Mohon izin ya kepada agama yang lain. Nah, kalau menurut saya, menurut pendapat saya, menurut pendapat si Arif ini ya, si anak Sunda, bahwa yang paling penting SDM yang harus ditingkatkan, kita nih, saya termasuk di dalamnya, adalah yang pertama komunikasi. Bagaimana caranya kita harus mampu, dan bukan wajib ya, kalau wajib kesannya seperti apa ya, seperti suatu ini ya, tapi sebenarnya sama juga wajib. Keharusan, satu keharusan, setiap manusia, setiap sumber daya manusia, kalau dia ingin bersaing, you must can speaking English. Kalian harus bisa berbicara bahasa Inggris. Dimanapun kalian bekerja, tidak hanya untuk pelaut, tidak hanya untuk dunia maritim, tidak hanya untuk yang mungkin biasa-biasa, boleh dilihat pelayannya Starbucks itu mereka bisa berbicara bahasa Inggris. Itu satu contoh. Padahal hanya pelayan loh, hanya kasir, hanya jualan kopi, tetapi mereka wajib bisa berbicara bahasa Inggris. Tesnya itu boleh dicek nongkrong di Starbucks. Karena apa? Untuk meningkatkan, untuk menarik demand, sehingga kita tidak hanya mengkotak-kotakan pelanggan saja, kita tidak hanya menerima orang Indonesia saja. Seperti itu ya contohnya. Nah, buat kita yang ada di dunia maritim, itu bullshit kalau kita nggak bisa bahasa Inggris. Itu omong kosong. Jangan pernah bermimpi kalian mau bersaing di dunia era digital ini kalau kalian tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Ya, kenapa? Karena semua aplikasi, semuanya menggunakan bahasa Inggris. Dengan kalian bisa berbicara bahasa Inggris, seperti yang dilakukan oleh komunitas saya, kebetulan saya juga gabung dalam, sedang belajar dalam komunitas bisa ekspor, itu melakukan lobby-lobby jual beli dengan buyer di negara sana menggunakan bahasa Inggris, menggunakan teknologi, menggunakan Skype, menggunakan Zoom. Jadi nggak perlu lagi kita terbang ke negara tersebut untuk menawarkan barang kita. Itu sudah menjadi keuntungan di era 4.0 ini. Jadi kalau teman-teman semuanya tidak mampu mengikuti perkembangan zaman, ya teman-teman akan tertinggal. Hidupnya akan gitu-gitu aja. Semuanya, termasuk saya pun sekarang bekerja sebagai dosen, sedang berusaha meningkatkan skill bahasa Inggris saya. Ini menurut pendapat saya. Kemudian yang kedua adalah teknologi. Nah, teknologi ini menjadi satu keharusan juga. Jadi selain komunikasi, teknologi. Janganlah kita menjadi manusia-manusia yang gaptek atau gagap teknologi ya. Di era 4.0 ini, semua, bahkan mungkin di sini mohon izin, ada dosen-dosen yang mungkin sudah senior, mereka mau tidak mau harus mampu berteknologi, menggunakan Zoom Meet, bagaimana caranya share screen, gitu kan? Nah, itu mau tidak mau kan? Karena apa? Zaman memaksa kita untuk mengikuti perkembangannya. Nah, jika kita sudah mampu berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggris, jika kita mampu bisa berteknologi dengan baik, memanfaatkan teknologi, kita mampu beradaptasi dengan baik, maka yakin Indonesia akan maju. Nah, SDM inilah, karena di sini juga banyak pelaut, harus teman-teman ketahui bahwa SDM ini, pelaut ya, merupakan juga salah satu penyumbang devisa negara terbesar. Kalau menurut data yang saya dapatkan, yang saya kutip dari republika.com, bahwa pelaut Indonesia itu menyumbang sekitar 151 triliun tahun 2020. Bayangkan, sumbangan dari pelaut-pelaut kita Indonesia yang bekerja di luar itu 151 triliun selama tahun 2020. Artinya apa? Kita harus mampu bersaing. Nah, tenaga-tenaga maritim, baik kepelautannya, baik pelabuhannya, baik logistiknya, sangat-sangat dibutuhkan di era industri 4.0 ini. Yang terpenting, kita harus mampu bersaing dengan orang-orang asing. Orang asing sudah punya keunggulan komunikasi, maka tidak pernah menutup kemungkinan kita pun mampu mengikuti jejak mereka. Orang asing bisa berteknologi, maka kita pun pasti mampu menggunakan teknologi. Kuncinya adalah you must can speaking English in very well. Baik secara penulisan, listening, ya kan, speaking, semuanya harus menjadi satu. Maka kalau kita semua sudah bisa melakukan itu, kita bisa mendapatkan Indonesia Jaya. Dari 34 provinsi ini, maka kita bisa memanfaatkan kemaritimannya, bahwa disinilah kita bisa ambil kesimpulan, peran kemaritiman Indonesia pasca pandemi
dalam menghadapi era industri 4.0 ini sangat-sangatlah berperan penting. Karena apa? Karena Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia, bisa dikatakan demikian, dan kekayaan lautnya sangat-sangat kaya kalau kita mau dan mampu mengikuti perkembangan zaman untuk memanfaatkan kekayaan kita ini dari rakyat kita, untuk kita, dari Indonesia, untuk anak cucu kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Arief. Untuk ini ada satu pertanyaan Pak, mohon dijawab dari Mbak Fatis Hudin. Dia bertanya, untuk menghadapi revolusi 4.0, apakah untuk tenaga manusia dihilangkan atau cuma beberapa operator mesin? Terima kasih Pak. Oke, langsung saya jawab nih ya. Ya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Tadi siapa yang bertanya? Mbak Fatih ya? Fatis Hudin. Itu Mas Fatih Sudin, Mas Fatih Sudin. Mas Fatih Sudin. Oh, Mas Fatih. Oh, siap. Maaf. Ya. Jadi kalau yang saya pelajari, karena memang saya juga sekarang masih belajar menjadi akademisi, jadi hobinya saya baca-baca jurnal gitu kan. Karena ya itu saya sering diskusi sama Ibu Mardiana, kalau lagi ke STMT, kadang ya itu tadi ya, referensi itu penting, dan setelah saya menyusun tesis pun, itu menjadi satu pembelajaran buat saya gitu kan. Nah, kalau masalah tenaga manusia dihilangkan, tidak sepenuhnya. Tenaga manusia masih tetap dibutuhkan, karena yang namanya teknologi itu tetap dibutuhkan. Tenaga manusia untuk misalnya meriset jika ada terjadi error. Misalnya tenaga manusia tetap dibutuhkan, namun manusia yang seperti apa yang dibutuhkan, gitu kan? Nah, manusia yang dibutuhkan adalah manusia yang memiliki kualitas, baik dari segi tadi yang saya sampaikan, komunikasinya, kemudian pengoperasian teknologinya, dan jangan lupa, kita tidak cukup sampai di sana. Legalitas juga penting, gitu kan? Artinya dibutuhkan juga, mungkin kalau teknologi kita berkaitan dengan sertifikat, keterampilan, gitu kan? Bahasa Inggris, komputer, pengoperasian Microsoft Office mungkin yang standar-standarnya. Jadi tenaga manusia tidak dihilangkan sepenuhnya, tetapi hanya dikurangi. Tapi ada dampak positifnya. Apa dampak positifnya? Gaji jadi makin besar. Karena apa? Ini tenaga ahli. Dampak negatifnya apa? Meningkatkan pengangguran bagi mereka-mereka yang tidak bisa bersaing. Itu ya Mas Fatih ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Oke, silakan Ibu Moderator. Terima kasih Pak. Untuk yang lain, ada yang ingin bertanya lagi sebelum dilanjutkan? Itu yang angkat tangan mungkin Mas Rangga bisa tuh, ada angkat tangan, liatin. Ya. Mungkin mau langsung bicara, silakan. Silakan yang ingin bertanya. Yang bertanya videonya suruh dibuka. Ya, terima Mas kasih Rangga, ya, Bu Mardiana ya. Silakan. Pak Arief masih kenal saya kayaknya, mudah-mudahan. Iya, selamat malam. Siap, Mas Rangga. Iya, jadi yang saya tanyakan ini apa? Sekarang untuk 4.0 ini bagaimana imbasnya dengan ijazah palsu pelaut lah gitu Pak. Jadi apakah dipermudah? Kan makin mudah gitu. Soalnya saya sekarang kerja di Malaysia gitu kan. Nah, jadi sekarang di sini untuk mau masuk aja ada screening. Jadi pengalaman kita 3 terakhir itu perusahaan terakhir diteleponin semua perusahaan tuh. Jadi Crewing aja bilang bahwa apa sih yang nggak bisa di Indonesia gitu. Jadi Crewing nggak percaya. Jadi itu gimana yuk Pak Arief, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Rangga. Ini pertanyaannya profesi kita ya sebagai pelaut ya. Jadi gini, kalau kemarin saya berdiskusi, kebetulan saya berdiskusi dengan pihak BPKP, dengan pihak Detkapel gitu ya, bahwa memang ijazah pelaut palsu ini saat ini masih belum sepenuhnya dihindari. Tetapi bahwa Indonesia mulai berbenah gitu kan, dimulai adanya melakukan pemutihan, ya kan? Kemudian data-data pelaut juga itu sekarang sudah mulai ditampilkan secara terbuka. Mungkin kalau bisa cek di website Pelaut Indonesia, ya kan, Pak Rangga bisa dicek. Di situ bisa kita ketahui bahwa sertifikat COC yang sudah diterbitkan itu berapa jumlahnya. Kemudian sertifikat COP
yang sudah diberikan berapa jumlahnya. Nah, itu kenapa? Itu menghindari terjadinya seperti yang terjadi kasus pencurian-pencurian lembar kertas ijazah yang asli ya, tetapi dia palsu, supaya apa? Sesuai dengan data keluarnya nih. Jangan sampai data yang keluar, misalnya kertas ijazah laut yang keluar 1000, gitu kan? Tetapi kok di kenyataannya ini hilang 1100. Artinya yang 100 ini palsu. Karena apa? Bahwa kita ketahui ijazah laut itu dicetak melalui peruri ya. Yang bagian cetak-cetak kertas penting lah ya, peruri. Nah, itu adalah salah satu langkah yang dilakukan oleh pihak-pihak daripada yang terkait, yaitu di sini adalah Perhubungan Laut melalui Dikapel ya. Itu yang dilakukan yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menghindari ijazah laut palsu ini, sekarang ini proses untuk melegalisir endorsement itu sudah tidak bisa lagi dilakukan di pihak instansi atau pihak lembaga diklat, tetapi harus pusat langsung yang melegalisir endorsement. Itu salah satu langkah juga yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan Laut untuk mengantisipasi atau untuk mengurangi tersebarnya ijazah-ijazah laut palsu. Itu Pak Rangga ya yang saya ketahui terkait bagaimana menghentikan ijazah palsu, karena bagaimanapun kayak kita-kita yang sekolah ini kan, apalagi kayak saya dari ANT 4, ANT 3, ANT 2, ANT 1 itu prosesnya panjang sekali. Ya, jadi itu yang dilakukan oleh Dikapel ya, yang saya ketahui hingga saat ini. Seperti itu ya, Pak Rangga. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih Pak Arif. Untuk yang lain, ada yang masih ingin bertanya? Satu lagi kayaknya Pak Ahmad itu. Saya lihat Pak Ahmad. Pak Ahmad, dipersilakan. Coba Pak Ahmad dibuka kameranya, Pak Ahmad. Boleh dilihat kameranya, Pak. Pak Ahmad, selamat malam. Ada dari Muhtar Al-Haryana tuh ada di room chat. Oke. Pak Ahmad, Bu Haji, Pak Ahmad, Bu Haji, Bu Hidayah kangen Pak Ahmad nih. Pak Ahmad, ya silakan Pak Ahmad. Ya, pertanyaan aku sih satu, selamat malam semuanya buat rekan-rekan dan juga dosen-dosen saya dan juga narasumber yang sudah memberikan ilmunya malam ini. Pertanyaan saya sih simpel, satu, bagaimana caranya buat kita para penerus lah, bisa dibilangnya para penerus yang berada di lingkungan yang berstatusnya menjaga kelestarian untuk dunia kemaritiman Indonesia gitu. Terus juga bagaimana sih, aku ada dua sih sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah opini Bapak bagi anak-anak muda sekarang yang sudah mau mulai terjun ke dunia kemaritiman. Apa sih yang harus dilakukan sama kita-kita ini untuk menjaga eksistensinya di jalur kemaritiman gitu. Misalkan dari jalur logistik atau dari jalur yang kita tempuh. Mungkin saya juga mantan dari pelaut juga gitu. Jadi opini yang pertama pertanyaan saya itu adalah bagaimana caranya buat kaum-kaum atau penerus-penerus ini untuk makin eksistensinya di dunia kemaritiman itu, menjaga eksistensi lah untuk itu Pak. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih. Tadi yang pertama ini bagaimana caranya menjaga kelestarian ya. Ya, Pak betul, Ahmad, ya. menjaga kelestarian. Karena suaranya timbul tenggelam. Tadi saya jadi agak kurang safe ya. Mungkin nanti Ibu Moderator boleh dijelaskan. Ya, pertanyaan pertama menjaga kelestarian. Oke, menjaga kelestarian lingkungan laut berarti ya? Ya, betul. Pertama, menjaga kelestarian lingkungan laut simple, Pak Ahmad. Sekarang bahkan sudah mulai dilakukan. Tidak menggunakan semua yang berbahan plastik. Itu jelas ya. Karena bahan plastik itulah menjadi sekarang ini kalau kita ngebahas terkait sampah ya, di aneks 5, kalau kita berbicara terkait aneks ya, di sini Marpol, aneks 5 atau garbage itu adalah menjadi satu musuh dunia, bukan lagi musuh Indonesia, tetapi musuh dunia yang menjadi merusak lingkungan laut dengan sampah plastik nomor satunya. Karena apa? Perlu diketahui bahwa sampah plastik itu baru bisa hancur membutuhkan waktu kurang lebih 70 tahun. Ya, baru bisa hancur tuh. Nah, jadi salah satu yang harus kita jaga, menjaga kelestarian lingkungan itu adalah hindari atau kalau bisa kurangi penggunaan sampah plastik. Itu aja kalau dari saya, sebagai kita generasi yang simpel ya. Kita nggak usah muluk-muluk dulu deh untuk menanam bakau, karena kita belum di sana posisinya. Tetapi yang bisa kita lakukan sebagai anak bangsa, sebagai penerus, sebagai cikal bakalnya nih,
menjadi negara maju ya, kita adalah yang meneruskan perjuangan-perjuangan tadi yang disampaikan deklarasi Juanda. Itu yang pertama ya Pak Ahmad ya, tidak menggunakan sampah plastik. Itu aja kalau untuk laut saat ini, karena boleh dicek di Cendekiawan atau mungkin di Google Cendekia ya, jurnal-jurnal terkait garbage sampah plastik itu banyak sekali bersebaran, di mana sampai saat ini belum bisa dikurangi karena akibat sampah plastik sekitar 1 juta ton ikan mati, kemudian terumbu karang banyak yang rusak gitu ya, biota laut banyak yang rusak ya. Itu kebetulan salah satu makalah yang saya angkat waktu saya ambil ANT 1 terkait sampah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tadi apa Pak Ahmad? Karena tadi hilang timbul. Yang kedua itu pertanyaanku opini Bapak tentang eksistensi anak-anak muda di dunia kemaritiman gitu Pak. Oh, oke. Tanggapan Bapak tentang eksistensinya anak-anak sekarang gitu. Ya. Oke, kalau saya melihat dari cara pernyataan Pak Ahmad ini punya pandangan yang berbeda. Pak Ahmad ini punya skill teori yang baik. Maka yang bisa dilakukan oleh Pak Ahmad atau mungkin teman-teman yang lain, pertama, menjaga eksistensi adalah melakukan sebuah penelitian, melakukan jurnal-jurnal, meneliti yang berkaitan dengan kemaritiman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Ahmad bisa juga melakukan bisnis di bidang kemaritiman. Ya, di mana bisnisnya tadi mulai belajar, misalnya belajar kecil-kecilan ekspor ikan, ya kan? Sekarang sudah canggih nih, sekarang sudah era digital. Teman-teman bisa gabung di komunitas bisa ekspor. Di sana seperti ruang guru. Bukan saya promosi ya, tapi tidak, ini memang bagus. Di sana seperti ruang guru, mentornya adalah Ko Julio. Di sana kita diajarkan bagaimana mencari buyer, bagaimana melengkapi ekspor, dokumen-dokumennya. Nah, kita melakukan bisnis di bidang ekspor atau di bidang logistik. Ya. Dan yang ketiga, kita bekerja di bidang kemaritiman, baik itu industri perikanan, industri logistik, atau industri pelabuhan. Ya. Nah, bagaimana dampaknya apa sih? Dampaknya kita ambil dulu ilmunya. Setelah kita dapatkan ilmunya, baru kita bergerak membangun sendiri dengan ilmu yang kita dapat. Kalau bahasa simpelnya adalah, saya selalu bilang kepada adik-adik junior saya, baik di Paskibraka, baik di Taruna Malahayati, rumus ABC, yaitu yang pertama adalah A, ambil yang baik, B, buang yang buruk, C, ciptakan yang baru. Maka kalau generasi muda memegang prinsip 3 ini, saya yakin kita bisa meneruskan, bisa membuat negara Indonesia ini semakin maju. Gitu Pak Ahmad ya, kalau pendapat saya terkait pertanyaan dari Pak Ahmad, mudah-mudahan bisa menjawab dan sedikit memberikan gambaran. Ya, terima kasih sih atas gambarannya sih Pak. Berarti kalau untuk kita-kita yang muda ini, berarti dengan saya pernah lihat juga ada salah satu platform yaitu Kemaritiman Muda dari Kementerian Kemaritiman yang membuka lowongan pasca untuk kita sebesar-besaran juga pada tahun ini dan beberapa tahun yang lalu juga gitu. Jadi mungkin gitu, kalau dari slide materi yang telah Bapak berikan kepada kita semua atau kepada saya khususnya gitu, mungkin ini bisa menjawab juga yang tadi Bapak bilang mencoba menjual secara online itu menjawab bagaimana sih kita prepare untuk ke zamannya resesi tahun 2023 kali ya Pak ya. Jadi yang muda-muda di sini juga harus bisa mempersiapkannya gitu untuk resesi. Jadi kita harus perlu apa sih imajinasi kita tuh kita tuangin lagi gitu. Bukan hanya untuk menghayal yang aneh-aneh, tapi menghayal yang aneh-aneh itu boleh, tapi harus terwujud gitu. Seperti itu ya Pak ya. Nah, betul. Karena itu yang saya lakukan Pak Ahmad ya. Saya melakukan itu. Saya membuka bisnis sendiri, saya membuka bendera perusahaan sendiri dengan Yuparsuna Groupnya, bergerak di berbagai bidang ya, jual minuman, kosmetik, kemudian jasa broker bisnis, jasa sertifikasi, itu saya pelajari dulu di situ. Karena apa? Kita tahu nih, seperti tadi ada pertanyaan dari Pak Rangga, bahwa kita membutuhkan bagaimana sih mengantisipasi ijazah palsu gitu kan. Nah, kalau kita mengetahui nih cara-caranya, kita jadi enak. Dan memang benar, tapi Pak Ahmad ini memang luar biasa ya, dia memikirkan negara Indonesia resesi gitu kan, yang seharusnya dipikirkan oleh negara gitu kan, tapi luar biasa. Ini kayaknya Bu Mardiana cocok jadi Menteri Kelautan Bu Mardiana nih, one day Bu Mardiana ya. Amin. Bukan, ya, Pak Ahmad, karena kan banyak
Amin, alhamdulillah. Bukan gitu Pak. Jadi kan untuk ada syarat seperti ini kan, jadi kan wah ini udah ada yang ahlinya. Jadi kita bisa bertanya lagi gitu. Makanya aku bilang wah berarti harusnya dari pihak kementerian itu program yang kemaritiman muda yang kepulauan ya. Setahu saya itu Kepulauan Batam sekarang tuh lagi gencar-gencarnya untuk kemaritiman muda, dan mudah-mudahan gitu SMK Malahayati juga bisa menjebol portal untuk bisa masuk ke kemaritiman muda kementerian itu gitu. Jadi Amin. saya juga merasakan mau magang itu kayaknya mau cari tuh yang gimana gitu. Nah pas pada saat saya daftar, mohon maaf kuotanya tutup. Wah jadi kayaknya agak gimana gitu ya Bu ya, bukannya kepengen menjadi wow, tapi aku pengen coba, mudah-mudahan dengan platform ini Bapak moderator bisa membuka jalan ke Kementerian Kepariwisataan atau ke Kementerian Kemaritiman agar Malahayati bisa salah satu supporter lah, atau salah satu pendukung acara kemaritiman muda itu, karena aku lihat semakin tahun kesini wow itu grade-nya bagus, apa-apanya bagus, dan peminatnya pun bagus gitu. Jadi inilah sekalian aja lah hajar pertanyaan seperti ini gitu. Ini yang aku tunggu-tunggu dari kemarin sebenarnya. Ya, siap Ahmad. Nah, ini masukan nih buat Bu Mardiana ya. Terima kasih ya Pak ya. Pak Bapak Ibu terima kasih. Aku langsung pamit ya Pak, soalnya aku masih dalam proses kerja sih. Oke, terima kasih ya Pak. Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam. Mantap nih Pak Ahmad, kayaknya nih murid mahasiswa teladan ini kayaknya nih ya. Dari opininya memang benar tadi ya. Masih terus nggak? Mbak Yeni dilanjutkan, Mbak Yeni. Ya. Mbak Yeni. Luar Terima biasa kasih ya. Pak Ahmad dan Pak Arief. Untuk selanjutnya ada dari Bapak Dedi. Boleh. Kami persilakan untuk Pak Dedi. Boleh dinyalakan kameranya Pak. Saya jadi gerah nih. Semakin panas. Mungkin karena AC mati kali ya. Iya. Makin malam makin panas. Dilanjutkan Pak Dedi, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan ke saya. Saya perkenalkan, saya Dedi. Kebetulan saya udah kerja di Terminal Penting Mas Koja. Dan ini materi yang dibuat ini emang untuk kedepannya emang bagus sangat. Mungkin nggak semua ini yang dapat menerima pelajaran yang diberikan ini. Mungkin ini dari kampus sendiri bisa untuk mengembangkan lagi bagaimana nanti mahasiswa ini bisa terjun dan bisa diterima bersaing di luar sana. Karena setiap kebetulan saya di potnya nanti kan berhubungan dengan customer, user dan lain-lainnya, kapal dan pelayaran segalanya, itu emang benar semuanya itu akan mengaju era digital maupun model wireless segala. Contohnya operator keren itu kayak di Surabaya sana, Teluk Lamong itu udah memakai cuma berapa orang operator untuk mengendalikan alat berat gitu loh. Cuma di Tanjung Priok ini belum siap, mungkin dengan SDM dan teknologi juga. Nah, kalau seandainya nanti karena begini, dari kami sendiri dari pelabuhan ini adalah tantangan gitu loh. Kalau seandainya ini pelabuhannya akan berkembang. Nah, dengan perkembangan ini kita udah harus nyiapin SDM. Mungkin Bapak bisa memberikan masukan ke kampusnya sendiri, tantangan dunia ke depan era pelabuhan atau transportasi yang bergerak di maritim. Inilah yang akan kita bisa menerobos yang dibilangkan sama teman kita tadi gitu Pak. Mungkin pertanyaan saya begini aja Pak. Apa yang harus disiapin teman-teman untuk hal-hal yang lebih ke depannya lebih maju untuk STMT ini Pak? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Dedi, luar biasa nih ya. Saya jadi belajar juga, beliau di pelabuhan. Kalau untuk pelabuhan saya belum punya pengalaman karena saya basicnya praktisi sebagai pelaut. Tapi saya akan coba jawab buat teman-teman ya, masukan. Setelah saya memutuskan pensiun dini menjadi praktisi pelaut, saya mulai mengembangkan pemikiran-pemikiran saya mulai mengembangkan, saya harus berbuat sesuatu. Jadi pesan saya untuk teman-teman, mungkin di sini saya bisa berbicara untuk adik-adik junior mahasiswa-mahasiswi STMT Malahayati ya,
karena saya lulus duluan, tetapi mungkin dari segi usia saya junior, mohon izin. Nah, yang pertama, kalau teman-teman mau menjadi sesuatu, kalau teman-teman mau menjadi orang hebat, pertama, teman-teman harus keluar dulu dari zona nyamannya. Apa sih zona nyaman kita? Misalnya, teman-teman belajarnya masih malas-malesan. Pertama, belajar bahasa Inggris, masih malas-malesan, susah, tidak mau mencoba. Padahal sekarang banyak kursus-kursus bahasa Inggris secara online dan bisa diikutin. Itu yang pertama, kita harus keluar dari zona nyaman. Yang kedua, teman-teman harus mengikuti pelatihan-pelatihan seperti yang disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan tadi untuk meningkatkan kualitas SDM kita. Omong kosong kalau kita tidak mengikuti pelatihan-pelatihan. Mungkin Pak Dedi bekerja di Pelabuhan Peti Kemas, saya yakin sudah banyak pelatihan-pelatihan yang Pak Dedi ikutin, gitu kan? Seminar-seminar, supaya apa? Meningkatkan kualitasnya, meningkatkan knowledge-nya, gitu kan? Nah, yang kemudian yang ketiga, buat teman-teman semuanya, kalau kita mempersiapkan di masa mendatang, kita jangan pernah lelah untuk belajar. Belajar dari berbagai sumber. Sekarang ini sudah era digitalisasi. Sekarang sini sudah era semuanya dimudahkan. Apa yang mau teman-teman cari sih? Di YouTube ada, di Google ada, tinggal mau browsing aja atau tidak. Daripada teman-teman nonton video drama Korea atau nontonin video-video artis-artis yang nggak jelas, baik-baiknya teman-teman nonton webinar-webinar yang diselenggarakan oleh kementerian-kementerian terkait. Misalnya teman-teman mau berbicara tentang kepemudaan, cek Kementerian Kepemudaan bikin webinar apa, Kelautan, cek Kementerian Kelautan bikin webinar apa. Itu ya salah satu mungkin beberapa langkah yang harus disiapkan kita sebagai generasi muda. Kalau saya sih Pak, tetap Pak Dedi, bahwa prinsip saya, nomor satu adalah bahasa Inggris dulu. Kalau kita sudah bisa berkomunikasi, mau belajar apapun kita bisa. Gitu kan? Kalau sekarang gini, kita bagaimana mau belajar kalau kita nggak ngerti apa yang diomongin sama orang itu, gitu loh. Jadi kalau kita mau menjadi orang hebat, kita bisa dulu berkomunikasi dengan baik, yaitu bahasa Inggris. Ketika kita sudah bisa berbicara bahasa Inggris, kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan internasional, di mana pembicara-pembicaranya orang-orang hebat. Gitu sih Pak, baru teknologi mengikuti. Karena itu harus seiring sejalan. Gitu Pak Dedi ya, kalau pendapat saya terkait kesiapan kita dan buat adik-adik yang muda-muda ini. Mungkin bisa saya tambahin dikit Pak, saya tambahin dikit Pak ya. Saya tambahin dikit. Boleh. Ya. Boleh. Perkembangan teknologi digital ini itu adalah tuntutan, harus dan harga mati. Kalau enggak kita akan tersingkir dengan seleksi alam. Jadi intinya gini, kita ini saya diajarkan sama mentor saya, kita tuh harus ada punya prinsip 3, yaitu mau tahu bisa. Nah, dengan kunci itu adalah saya yakin orang akan sukses. Yakin saya itu dengan tiga prinsip tadi, mau tahu bisa itu, mau mengerjakan apa yang akan dikerjakan, tahu apa yang akan dikerjakan, dan bisa segala-galanya, bisa menerima, bisa untuk keluar dari zona ini tadi. Oke, itu aja Pak. Dari ini saya ya itu aja dari saya. Moga-moga diskusi kita ini juga bisa bermanfaat buat kita semua dan juga buat STMT dan itu buat diri saya sendiri. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi atas masukannya juga nih. Saya jadi nambah ilmu baru nih. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Pak Dedi. Luar biasa, saya jadi dapat ilmu baru. Mengingatkan silakan Ibu Moderator. Absen, mohon diisi absennya di link absen. Untuk pertanyaan berikutnya dari Bapak Mukhtar Heriana, Pak. Dia bertanya, apakah dengan adanya industri 4.0 akan melemahkan pasar-pasar konvensional atau tradisional? Langkah apa untuk menyimbanginya dalam menjaga itu? Terima kasih, Pak. Baik, melemahkan pasar-pasar tradisional. Kalau disampaikan melemahkan itu tidak. Tetapi di sini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dedi ya, saya kutip penjabatan Pak Dedi, bahwa perkembangan era digital ini adalah harga mati, gitu ya. Tetapi kalau kita bicara melemahkan tidak, selama SDM-nya itu sendiri mau mengikuti perkembangan zaman, gitu ya. Mungkin zaman dahulu kala juga kalau kita melihat sejarah di era industri 1.0, sebelum ditemukannya mesin uap, banyak tenaga-tenaga pengangguran yang hilang pekerjaan, buruh-buruh mungkin hilang pekerjaan yang bagian-bagian kuli angkut. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka mau mengikuti
mereka belajar bagaimana mengoperasikan peralatan-peralatan mesin itu. Nah, apakah melemahkan? Kalau selama SDM yang berkaitan atau yang berkecimpung di dunia tradisional tadi mau mengikuti, dia tidak akan lemah. Tetapi jika SDM yang ada di industri tradisional tadi tidak mengikuti, maka ya, dia akan melemahkan. Dia akan menurunkan omset. Seperti kita lihat, sekarang sudah jarang sekali toko-toko baju yang buka kios. Mereka di rumah, jualnya online melalui platform-platform Shopee, Tokopedia, beli-beli gitu kan. Nah, sekarang juga sudah jarang orang yang jual peralatan. Kalau misalkan buka toko, udah jarang, semuanya di rumah. Dan adapun yang buka-buka toko, mereka pun double mengikuti perkembangan zaman. Karena memang Indonesia kan masih banyak juga yang tidak mengerti belanja online, makanya dia tetap buka. Seperti itu ya, jadi tergantung daripada SDM-nya. Kalau SDM-nya mengikuti, maka tidak akan melemahkan. Kalau SDM-nya tidak mengikuti, maka akan melemahkan. Begitu, terima kasih. Terima kasih, Pak. Untuk penanya berikutnya, ada yang mengangkat tangan dari Mas Ajis. Boleh dibuka kameranya? Mas Ajis. Mas Aziz Wabulo. Masih ada nggak di situ ya? Atau yang lain, Mbak, silakan yang angkat tangan. Oke, kalau enggak dari Mas Satria Seaman. Simen, pelaut. Iya, Satria Simen. Satria Simen. Mohon dipersilakan buka kameranya. Oh, oke. Pak Ajis udah on ya. Silakan Pak Arif. Silakan Pak Ajis. Mas Aziz Wabulo, silakan bertanya atau kepencet ya resennya. Mas Ajis. Suaranya masih di mute, Mas Aziz. Ibu, nanti saya bertanya lewat chatting karena jaringan di desa kurang baik, Bu. Jaringan kurang mendukung. Saya nanti ketik jawaban pertanyaannya, Bu, melalui tulisan. Oke. Lewat tulisan katanya Mbak Yeni. Ya, internetnya kurang bagus. Oke, di kolom chat ya Pak ya. Selanjutnya dari Mungkin lanjut dengan Mas Satria Semaman. Mbak Murniati aja. Ya, nanti saya Kalau tadi kan udah banyak ya, bapak-bapak nih, kita coba Mbak Murniati. Perempuan deh. Mbak Murniati, dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Sudah, Mbak. Oke, silakan Mbak. Oke, mohon izin Kip Arif dan dosen lainnya, saya pengen bertanya, bagaimana cara kita percaya diri terhadap kita misalkan speaking udah bagus nih, bahasa Inggris udah bisa speaking English, terus untuk digitalisasi untuk teknologi udah bisa juga, tapi kita terkalahkan dengan orang dalam gitu. Jadi banyak yang mau daftar ke perusahaan tersebut, tapi orang dalam tuh mungkin dia yang orang dalamnya tuh speakingnya kurang bagus, karena emang orang dalam jadi di hire-nya ya orang dalam, bukan kita yang memiliki basic bahasa Inggrisnya bagus atau teknologinya juga bagus gitu. Terima kasih. Oke, jadi ngalahin orang dalam ya? Iya. Oke. Kalau berbicara orang dalam ini menarik karena orang hebat memang kalah sama orang yang ada orang dalamnya gitu kan. Tapi begini, saya boleh berpendapat buat Mbak Murni ya, Mbak Murniati, satu prinsip yang selama ini selalu saya pegang. Contoh seperti saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi dosen di salah satu sekolah ilmu pelayaran terbaik di Asia Tenggara gitu kan, di STIP. Tetapi saya punya prinsip bahwa apa yang tertakar untuk kita tidak akan pernah tertukar. Itu satu dulu kita pegang.
Apalagi di sini saya lihat Mbak Murni kan orang Muslim ya, artinya pegang dulu prinsip itu. Apa yang sudah tertakar untuk kita tidak akan pernah tertukar. Nah, kemudian yang kedua, selama Mbak Murni mempunyai skill dan yakin skill Mbak Murni itu baik dan lebih hebat dari orang itu, ya kan? Terus aja coba. Terus aja coba. Mungkin rezekinya bukan di perusahaan itu, di perusahaan yang lain. Sebelum melakukan tes itu, coba melakukan research terlebih dahulu. Mana perusahaan-perusahaan yang memang mementingkan kualitas daripada SDM-nya, bukan daripada kroni-kroninya. Itu ya. Karena banyak loh perusahaan-perusahaan asing, banyak teman-teman saya, teman kuliah S2 saya, dia jadi GM di perusahaan logistik Amerika Serikat. Dia nggak ada orang dalam awal mulanya itu. Tapi memang kita mau mencoba. Kalau Mbak Murni yakin punya skill, itu aja sih pegangannya. Karena kalau udah berbicara orang dalam, memang itu mental jadi down. Saya jadi teringat waktu tes CPNS tahun 2021 yang kemarin. Saya sudah optimis saya akan lolos CPNS karena passing grade saya sudah berada di ranking 18 dan yang dipilih 35 orang terbaik. Tetapi karena saya bukan alumni dari plat merah, artinya sekolah pemerintahan, saya gagal. Karena saya alumni dari Malahayati, saya gagal dengan plat merah. Karena apa? Rupanya formasi yang saya pilih itu untuk alumni-alumni yang dari plat merah gitu, bukan dari plat hitam seperti saya, kan gitu. Artinya apa? Di mana saya dijatuhkan? Di kesehatan saya. Padahal mata saya baik, tidak buta warna. Tinggi badan saya memenuhi kriteria. Berat badan saya proporsional. Passing grade saya tinggi. Tetapi dari 105 peserta CPNS yang lolos tahap akhir, cuman saya sendiri yang nilai kesehatannya 30%. Sementara yang lain 95%, 97%. But it's okay, no problem. Saya senyumin. Sebulan setelah itu, saya diterima sebagai dosen di STIP. Gitu ya, Mbak Murni ya. Jadi, yakinlah bahwa rezeki yang tertakar tidak akan pernah tertukar. Contohlah tukang martabak yang berbaris-baris, contohlah tukang karangan bunga yang bersamping-sampingan, mereka tidak pernah berantem berebut pelanggan. Karena mereka yakin pelanggannya sudah diarahkan ke mereka. Gitu ya. Wah, saya jadi dakwah kalau gini nih. Terima kasih Kep atas arahannya. Ya, ya. Terima kasih moderator. Ya, sama-sama Mbak. Oke, Pak Arif, kayaknya waktu sudah tidak menentukan lagi. Saya akan membacakan 6 bertanya yang mendapatkan pulsa, Pak. Oh gitu, boleh, Ya. boleh. Yang pertama, Mas Fatih Huzin. Kedua, tepuk tangannya. Yang kedua, Rangga. Ahmad Mulyadi. Boleh tambu? Tepuk tangannya. Bapak Dedi. Terima kasih, Bu. Yang kelima, Mukhtar Heriana dan Mbak Murniati. Selamat bagi ya. pemenang ya. Bu, yang belum dapat gimana nih, Bu? Makasih. Yang belum dapat ditunggu aja, Pak. Nanti dapat. Pilih pulsa atau pilih diskon bayaran semester? Pilih pulsa sendiri. Yang kedua. Mbak Murni dapat pulsa, alhamdulillah. Terima kasih. Tami. Terima kasih, Bu. Iya, Pak, sama-sama. Oke. Webinar ini kita tutup dengan ringkasan dari kesimpulan kami dari beberapa strategi dan kesimpulan yang perlu kita lakukan dalam menghadapi revolusi 4.0. Kita harus siap karena akan banyak peningkatan barang dan material dengan perbaikan pada kualitas dan kuantitas barang serta material. Selain peningkatan kualitas, peningkatan sektor teknologi juga dibutuhkan agar meningkatkan efisiensi dan kecepatan produksi. 2. Tingkatkan potensi kita berkualitas dari sebagai sumber daya manusia yang berkualitas yang dapat mengaplikasikan dan mengontrol teknologi secara maksimal. Menggunakan Internet of Things
mau tidak mau harus beradaptasi dengan teknologi internet dengan diterapkan mampu menggunakan teknologi digital seperti big data, autonomous robots, cybersecurity, cloud, dan augmented reality. Perusahaan dan pemerintah membuat aturan dan kebijakan baru. Yang terakhir ialah memperluas networking. Kiranya itu aja Pak rangkuman dari saya tentang webinar malam ini. Terima kasih, saya banyak perhatian dan kerjasamanya pada malam ini kita masih bisa berkumpul dalam acara webinar. Saya ada sedikit pantun nih Pak, mohon maaf kalau ada salah. Bunga mawar, bunga melati. Cakep, 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 cakep. Malam hari ini saya pamit undur. Jika rindu panggil saya kembali. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah, terima kasih untuk alumnus mahasiswaku yang sudah mengisi webinar ini, dan Bu Mbak Yeni selaku moderator, dan terima kasih kepada semua pihak yang bekerja sama untuk melancarkan webinar ini yang saya tidak sebutkan satu persatu. Semoga diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi kita semua. Bagaimana adik-adik? Untuk selanjutnya? Sertifikatnya dicetak di mana Bu ini Bu? Sertifikatnya akan diberitahukan selanjutnya. Oke, ya. siap Bu. Oke. Bagaimana nanti Ya. selanjutnya? Ada webinar lagi Bu. Iya, kalau ada sertifikat saya mau melamar di perusahaan BUMN, mudah-mudahan bisa. Oke, ya Insya Allah. Untuk selanjutnya ada webinar lagi. Kita akan memberitahukan kepada mahasiswa kita semuanya dan alumnus. Ya Bu Mardiana, semuanya. Siap ditunggu Bu. Iya. Ditunggu Bu. Siap Bu, ditunggu. Tiap hari juga nggak apa-apa Bu. Semangat saya. Siap. Semangat semuanya ya. Dengan kesempatan buat bertanya Bu. Jangan putus asa. Bisa yang ngisi kapten lagi Bu. Nanti Enak kita Bu kapten penyampaiannya Bu. Jika ada yang siap kembali, kita akan undang kembali narasumber Kapten yang Arifnya Bu. Ya. Demikianlah acara webinar ini. Alhamdulillah berjalan lancar. Terima kasih atas kerjasamanya pada pihak yang sudah membantu menyelenggarakan webinar ini. Salam, berjumpa kembali untuk edisi berikutnya. Yes, alhamdulillah. Siap Bu, makasih Bu. Siap Bu. Terima kasih. Siap Bu. Sertifikat akan diberikan kepada Pak Arif dan Bu Mardiana. Mohon Mas Alvin untuk mendokumentasikan. Sertifikat jadinya kapan Bu? Buka kameranya dulu, ada sesi foto. Jangan keluar dulu, Siap. ada sesi foto. Ibu absen saya nggak bisa absen Bu. Kameranya dibuka, ada Saya dari tadi mau buka link absen, buat mau absen nggak bisa Bu. nanti dikirim linknya. Bu, sertifikat jadi kapan Bu? Nanti dikirim, buka kameranya, akan ada. Gimana Mas Alvin? Sudah? Ya Bu, lanjut. Oke. Terima kasih. Salam Bang Haji, malam. on cam Bang Haji. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak, terima kasih Bu untuk malam ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin ya Terima robbal kasih alamin. atas kehadirannya Bapak Salam Ibu. kebajikan. Salam sehat, salam sukses semua. Terima kasih, Mas Bu. Aziz, apa kabar? Makasih Terima kasih buat Bang Haji. semuanya. Bang Haji, sertifikat jadi Bang Haji.